Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Setelah berabad-abad kita tidak berjumpa karena satu dan lain hal, akhirnya sekarang kita berjumpa lagi. Untuk mengawal ini aku mau perlihatkan beberapa topik heboh di La Gazzetta. Dari Tonali, tapi ini kawan-kawan kayaknya sudah tahu. Aku nggak akan bahas lagi soal Tonali, Fagioli, kemudian siapa lagi itu Saniolo dan sebagainya dan sebagainya. Nah, yang menarik dari salah satu headline ini adalah interview with Marotta. Lukaku and Skriniar, what disappointment. Lautaro stays here. Tapi untuk tema ini aku akan bikin satu konten khusus karena kayaknya ini yang dijanjikan sama Marotta sebuah kayak yang diomongin Lukaku waktu ini aku akan berbicara. Nah, Marotta kayaknya dia ngomongin ini, tapi nanti itu akan aku bikin konten tersendiri karena lumayan panjang interviewnya. Kita akan mulai dari ini dulu, tetangga kita, kakak tiri kita. Nah, aku sempat bilang bahwa kawan-kawan nggak usah khawatir. Sekarang itu memang Milan ada di puncak, tapi ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka aja nanti mereka akan ketemu Juventus itu tanpa Theo Hernandez, tanpa Maignan, dan sekarang satu lagi muncul, Chukwueze juga cedera, absen 1 bulan. So don't worry, be happy. Oke, itu aja tentang ini, tentang Milan. Nggak usah banyak-banyak, nanti ada yang komplain lagi. Sekarang kita soal, nah kalau kalian pasti udah tahu nih soal heboh kayaknya berapa ya, 2 atau 3 hari belakangan ini soal Ibrahimovic yang ngomong soal Scudetto-nya Juventus itu 38 bukan 36 karena dia memenangkannya di lapangan. Tapi aku nggak akan ngebahas itu karena itu sudah lama banget di buku biografinya itu muncul, jadi nggak akan aku bahas lagi, sudah pernah aku senggol juga. Yang menarik adalah seterunya dia dengan Balotelli. Ini sih gini, si Ibra bilang bahwa Balotelli itu menyia-nyiakan, intinya sih menyia-nyiakan bakatnya. Banyak sekali dia diberi kesempatan. Sebenarnya ada benarnya. Di zaman Mancini dia sangat diberi kesempatan. Di zaman Mourinho juga. Kemudian bahkan sampai dibawa oleh Mancini ke Manchester City juga. Sebenarnya dia banyak sekali diberi kesempatan. Jadi dalam hal itu aku setuju dengan si siapa namanya, si Ibra. Tapi bukan Balotelli namanya kalau tidak membalas. Nah, kawan-kawan pasti tahu gimana dia memajang, ya ini fotonya di Instagramnya, dia memajang ini trofi Liga Champion, kemudian langsung dia nge-tag si Ibrahimovic. Nah, kemudian selain foto itu dia di wawancara juga ada beberapa hal yang ini tidak mudah bermain dengannya karena kadang-kadang dia bisa annoy itu kayak annoying banget, apa ya, mengganggu dalam artian bikin kesel, bikin sebel. Nah, itu. Dan ini ya terus terang bukan dari 1-2 pemain aja, banyak yang memang memberikan testimoni serupa tentang Ibrahimovic. Tapi bagusnya si Balotelli, tapi aku punya karakter yang lebih kuat darinya. Jadi aku tidak membiarkan dia masuk ke pikiranku kayak gitu. Tapi di sisi lain dia juga memuji. Tentu saja dia sangat decisif di lapangan. Decisif itu maksudnya menentukan. Dan dia juga sangat decisif di Inter juga. Nah, kemudian yang menarik adalah yang jadi judul ini. Dia meninggalkan Inter itu membantu kami memenangkan Champions League. Nah, ini aku ginikan aja ya. Karena apa? Karena dengan kepergian Ibrahimovic itu kan satu, gajinya tinggi. Kemudian dia memiliki karakter permainan tertentu yang menurut Balotelli ketika dia digantikan oleh Milito dan Eto'o, kombinasi dari keduanya ini lebih menguntungkan untuk Inter, terutama ditambah dengan kehadiran Sneijder. Nah, ini aku agak setuju dengan Balotelli ya. Kalau waktu itu Ibrahimovic tidak meninggalkan Inter, belum tentu kita dapat Eto'o, di mana kita tahu Eto'o bahkan sampai rela bermain sebagai bek sayap waktu lawan Barcelona ketika siapa namanya kena kartu merah itu, Thiago Motta kan. Nah, ini yang dibilang Balotelli bahwa in a way Ibrahimovic membantu kami memenangkan Liga Champions. Sebenarnya ada lagi komentar Ibrahimovic yang agak nyenggol. Dia bilang gini, soal masih terkait dengan jadi satu wawancara dengan ketika dia bilang Juventus itu punya 38 Scudetto bukan 36. Dia sempat bilang nih, dulu belum ada VAR. Kalau saja dulu itu sudah ada VAR, Inter tidak akan bisa mengalahkan kami. Maksudnya ketika waktu itu kan dia di Barcelona.
Iya, memang golnya siapa itu? Golnya Milito memang ada berbau offside ya. Tapi kembali lagi, kalau waktu itu sudah ada VAR, nggak ada itu kartu merahnya Thiago Motta. So, ya, it is what it is. Apalagi Barcelona juga adalah salah satu tim yang paling diuntungkan dengan tidak adanya VAR di masa lalu. Kita nggak usah perdebatkan lagi, kawan-kawan pasti udah tahu. Oke, nah sekarang soal Ziliakus. Waktu dulu aku sempat berspekulasi, bukan spekulasi yang memperkirakan bahwa sepertinya Zhang itu agak enggan menjual Inter karena kan alasannya sudah aku ungkapkan. Nah, di sini Ziliakus bilang bahwa tidak benar bahwa Zhang itu tidak ingin menjual Inter. Dia bahkan bilang Zhang ingin menjual Inter. Nah, ini dia bilang. Nah, jadi intinya itu dia bilang gini, omong kosong berita dari jurnalis atau dari pers yang mengatakan bahwa Zhang tidak ingin menjual. Nah, bahkan dia mengklaim bahwa 3 tawaran telah datang dan harga final itu akan ada di sekitar 1 miliar euro. The owner, Zhang dalam hal ini pemiliknya ingin menjual klub, menjual Inter Milan kepada orang yang serius tentang membangun klub ini dan mengembangkannya. Itu aja sih intinya sebenarnya. Nah, yang lagi adalah diskusi dan negosiasi itu semua dilakukan di balik layar dan akan dibuka ke publik saat waktunya tepat. Nah, memadukan service of perusahaan saya dan Altanis Capital ini akan membuat suatu persamaan yang sangat cool. Nah, ada yang menarik. Ternyata Zhang menjadi pemilik Inter itu tahu nggak? Itu dikasih bapaknya sebagai hadiah ulang tahun ke-26. Gila guys, sultannya. Kalau di sini minta hadiah ulang tahun beli baju atau agak kayaan dikit. Ulang tahun apa hadiahnya? Dibeliin laptop, dibeliin PS5. Yang kaya dikit dibeliin mobil. Gila, ini hadiah ulang tahun dibeliin klub sepak bola. ini benar-benar beda dunia dengan kita. Oke. Itu tentang Ziliakus ya, karena beberapa kali ada gimana bang soal Inter dibeli jadi apa enggak, ya itu intinya ini Ziliakus yang ngomong ya, bukan aku yang mengklaim bahwa segala negosiasi itu dilakukan di balik layar dan dia bilang ya Zhang memang ingin menjual Inter. Nah, hal ini sekaligus membantah karena loh gimana beli kan katanya si ini Suning itu katanya dikasih 650 miliar dari kok miliar, sorry, 650 juta euro dari pemerintah Cina. Nah, ya memang benar, tapi ini menurut Tuttosport loh ya. Walaupun benar ini kredit ini diberikan oleh pemerintah Cina, tapi sudah ada 2 kreditornya Suning yang sudah berjaga-jaga dan mereka sudah menyiapkan tuntutan hukum karena ini kan masalah Suning punya utang. Nah, sekarang dia akan dapat uang dari pemerintah, ya mereka nagih, mereka harus dapat bagian beberapa dari uang bantuan untuk Suning itu. So, ya hal yang terjadi memang mengarahkan bahwa sepertinya Inter akan dijual. Semoga. Harapanku sih mau dijual atau enggak, yang penting pemilik baru itu spiritnya sama dengan Steven Zhang. Walaupun ya ada unsur bisnisnya, tapi aku ngeliat passion dia itu kelihatan. Ini beda banget dengan MU atau Chelsea yang sekarang nggak tentu arah. Semoga nggak jadi kayak gitu ya. Nah, sekarang aku mau bahas soal Benjamin Pavard. Gila, ini dia nyetak 2 gol di friendly sih ya, tapi tetap aja lawan Scotland. Ini center back loh, dia mainnya center back. Si ini mereka kan pakai formasi 4 back, dia duet sama siapa aku lupa. Nah, dia nyetak 2 gol, dua-duanya lewat sundulan. Ini yang aku bilang bahwa berapa kali kan aku bilang tidak pernah kalah duel udara 100%. Ini makanya aku dengan pede bilang bahwa Pavard ini adalah upgrade untuk Skriniar. Dan ini juga akan dibahas oleh Marotta nanti di wawancara eksklusifnya. Ini benar-benar upgrade karena salah satu kelemahan Skriniar adalah duel udara. Banyak waktu itu ketika aku bilang kelemahan Skriniar itu adalah duel udara. Wah, mana orang back tinggi besar gitu? No. Kalau beberapa kali dilihat memang bukan, malah lebih bagus De Vrij soal duel udara. Dan ketika PSG kalah berapa itu, 2 gol itu Skriniar kalah duel udara. Benar-benar untuk seorang center back kalah duel udara itu ya
sangat mematikan untuk timnya. Dan yang menarik adalah komentar Pavard, sejak aku bergabung dengan Inter, performaku sangat baik. Ini dia bilang di sini. Aku tidak merasakan tekanan. Kalau ada yang bilang soal tekanan itu ya jurnalis saja, sedangkan aku tidak merasakannya. Aku yakin dengan diriku sendiri. Sejak aku ada di Inter, aku telah menunjukkan performa yang bagus. String of good performance itu maksudnya series berapa kali main segitu juga dia mainnya bagus. Dan ya menurutku 100% ketika dia main di Inter itu bagus, dan kebetulan di timnas juga ya bagus. Sebenarnya bukan kebetulan sih, karena Pavard kan memang bagus. Nah, yang menarik adalah lagi-lagi dia menekankan bahwa dia berterima kasih kepada Didier Deschamps karena menempatkanku sebagai center back. Sekarang aku yakin bahwa semua orang melihat bahwa center back adalah posisiku yang sebenarnya, karena ya dulu di timnas seingatku memang dia main di back kanan ketika Prancis juara itu kan. Pokoknya Pavard ini memang luar biasa. Nah, kemudian ke Di Marco. Ini adalah berita baik. Salah satu hal yang sangat menonjol dari performa Inter dari 9 pertandingan ya, 8 pertandingan, udah bener 8 kok jadi 9, bahwa Inter Milan sangat kuat di posisi back sayap, di kiri dan di kanan. Dari 8 pertandingan, Di Marco sudah mencetak 1 gol dan 3 assist, sedangkan Dumfries 2 gol dan 3 assist. Ini start terbaik untuk keduanya selama 3 musim terakhir ya. Kalau kita, ya benar 3 musim terakhir kan. Apalagi di sebelumnya kan masih ada Perisic, Di Marco sering jadi center back. Jadi ini memang pembukaan yang sangat baik. Kabarnya Dumfries juga sudah disiapin ini perpanjangan kontrak, Di Marco juga. Ini menurutku luar biasa banget. Dan ini lagi-lagi ini pendapatku sendiri ya, kawan-kawan setuju atau enggak, coba nanti komen. Yang benar-benar mendongkrak permainan kedua sayap ini adalah hadirnya pesaing Cuadrado dan Augusto. Satu, mereka tentu saja termotivasi karena tidak mau tempatnya direbut, itu satu jelas. Yang kedua, mereka bisa benar-benar tampil total sejak menit awal karena mereka tahu Inzaghi akan mengganti mereka di sekitar menit 60 atau 70, dan Inzaghi juga tidak ragu-ragu melakukan pergantian karena dia tahu bahwa penggantinya itu juga kualitasnya tidak kalah, at least tidak kalah jauh lah. Aku bilang kalau sekarang misalnya Di Marco versus Augusto, aku jelas bilang Di Marco masih lebih bagus. Cuadrado dengan Dumfries ya jelas, sangat jelas Dumfries lebih bagus. Tapi ketika ini masuk, kalau musim lalu Dumfries keluar yang masuk Belanova, pusing pak. Kalau musim lalu kemudian di kiri Gosens nggak jelek, tapi ya jelas tidak sebagus Augusto itu menurutku. Belum lagi dia kan cedera, dihantui dengan kapan cedera lagi, jadi agak-agak takut itu kan. Ini pun Juan Cuadrado juga masih cedera lagi. Lawan Torino dia tidak akan main, tapi diharapkan dia sudah fit lawan Salzburg. Nah, berita terakhir sebagai penutup, Taremi. Nah, ini sebenarnya sudah ada yang tahu, tapi ditegaskan lagi bahwa ini menurut FC Internews ya, dari Sport Mediaset, Inter sangat serius mengincar satu lagi striker untuk bulan Januari, regardless apakah Arnautovic akan sembuh atau tidak, karena dari beberapa pertandingan awal tampaknya ada ketidakpuasan dengan performa Alexis Sanchez dan Arnautovic. So, dengan harga 10 juta, bahkan mungkin masih ditawar jadi 8 juta, ini sangat mungkin karena sebagai acuan, Arnautovic aja dibeli 14 juta, itu umurnya udah 35 tahun. Sedangkan dari segi produktivitas gol, dari segi skill, Taremi jelas ada di atas Arnautovic. Nah, aku sih sangat berharap semoga kita tidak kalah lawan Milan, karena kabarnya Milan juga mengincar Taremi. Oke, itu saja guys. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah nonton. Jangan lupa kalau kawan-kawan berkenan di like dan ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku, label winnernya
Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.